dengan katanya adalah aku menyurat, maksudnya menulis akan suatu surat atau tulisan kiriman, adalah aku berkehendak bahwa mengeringkan jawabnya tintanya dengan sedikit debu, maksudnya orang sekali tapi temui debu, tapi debu tadi ke rumah orang yang sekampung dengan aku hanya sampai, maka aku keluarkan debu itu daripada pagernya, nantinya mengambil di pager. Maka aku berkata di dalam hatiku, debu ini sedikit dan apa adanya. Artinya debu yang sedikit ini ada gelar dibuat apa sekiranya itu menganggap sepele, padahal ini milik orang lain. Karena beberapa rumah berdebu, debunya diambil sahabat, maka aku hubungi akan debu itu atas suratku supaya lagi sekali tadi ada pengalihan lalu dia ambil debu, lalu aku dengar ada hakim yang hakim itu suara yang tidak kelihatan orangnya dengan katanya lagi akan mengetahui di dalam hari kiamat oleh orang yang meringankan debu atau menyepelekan debu hak orang yang sedikit akan barang yang dapat itu di dalam hari kiamat daripada Yesus. Jadi ada saudara nanti akan tahu dia di hari kiamat waktu hisab, nama debu di mata orang, bayangkan debu juga ada sahabat dua yang namanya Abdullah adalah bila namanya Abdullah biar sedikit sekalipun tentang Abdullah ada lebih 3 bulan. Orang-orang juga kita di kampung itu harus bisa setelah menahan ayam. Gitu orang apa juga orang juga dijual. Saya nggak tahu anak apa yang jual. Tak mengelola coba menahan ayam. Pokoknya bila lain yang diambil, walaupun itu ringan, nantinya ada bernilai. Walaupun istilahnya jadi mandapat, ya ada dari istilah mandapat bisa disebut orang tidak. Maka dengan katanya lagi akan mengetahui jelas di dalam hari kiamat orang meringankan nantinya namanya berikan debu hak orang yang sedikit. Nah, selagi mengetahui akan orang yang dapat itu di dalam hari kiamat daripada Yesus. Aslul fi bayanin niyat, i'lam niyata la tadkhulu tahta al-ikhtiyar. Ini suatu pasal pada menyatakannya, tetapi oleh bahwa sesungguhnya niat itu tiada masuk, dia di bawah ikhtiyar, dan hanya saja niat itu yaitu kehendak yang tetap yang di dalam yang membangkitkan dia akan perbuatan amal yang zahir dan menghilangkan dia akan perbuatan yang zahir itu. Sekira-kira kalau dia ada niat yang di dalam hati, niscaya
duit dan dunia, maka ucapannya nak tawai itu adalah kain kada berfungsi. Nah, jadi sendiri dia itu akan berusaha maksudnya. Jadi kita supaya berusaha Allah akan ya, jadi memang sudah langsung tersirat di hati kata semuanya. Makanya ada orang usaha Allah akan akas. Jadi bisa di dalam keluarga atau apa, aku jadi misalnya mau ilmu kalau Allah Ta'ala, padahal dia hanya sudah tersirat di hati akan supaya diampura ya istilahnya. Maka karena saya menuntut ilmu untuk bukan berfungsi. Saya ilmu Allah, tapi dia ini tujuannya tentang dunianya. Makanya sudah tadi kan menyanyi ulama tentang kepada orang soleh, kerja diri orang awam. Nah, supaya mengingat apa-apa yang dia ajar supaya banyak. Nah, tujuan itu sudah ada di situ, walaupun mereka sahaja mau ilmu karena Allah Ta'ala. Tetap itu tidak berubah dari yang tadi hantam tetap. Dan jika ada zalim tetap terhantam yang di dalam hati, dia membaikkan dia mengajar di dalam masjid itu karena Allah Ta'ala akan jika itu sah perkataan dalam bidangnya atau di dalam anak perkataan itu pemahaman dalam hatinya itu dan adalah Syekh Taus Rahimahullah Ta'ala dibintangkan dia oleh seseorang bahwa dia mengajar ilmu hadis, maka dia akan mengajar anak orang itu, maka bertanya ia akan dia orang minta ajar apa kalau dia ada mengajarkan ilmu itu, maka jawabnya tidak apabila hadir di dalam hatiku pengikutnya pada Allah Ta'ala, saya aku berbuat mengajar hatinya perlu ada lagi. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala, waqad bila salafis salih salafi ada kebukaan berarti tidak berubah tidak akan lebih bijak. Ada anak Ibn Sirin ta'ala ta'adis salat ala Hasan al-Basri wa qala lam ta'dur niyatul syar'i. Artinya dalam bahwasanya dinampak daripada orang-orang saleh yang dahulu akan meninggalkan dia daripada beberapa kewajiban daripada ibadah yang menghampirkan kepada Allah Ta'ala, tentang tiada hadirnya itu di dalam hatinya, hingga dinampak bahwa adalah Ibn Sirin. Dia meninggalkan daripada sembahyang atas jenazah Hasan al-Basri pada umum. Maka ditanya orang akan dia oleh seseorang, kenapa kau tiada mau sembahyang jenazah Hasan al-Basri itu? Maka menjawab dia dengan katanya, sebab tiada hadir akan dapurnya terhadap membayangkan dia, dan tidak mau hadir di dalam hati yang itu, saya mau membayangkan atasnya. Ini orang
Mintakan oleh Muhammad doa bagi kami, artinya doakan kami. Berkata ia juga dapat baginya akadnya. Dan demikian lagi apabila ada orang berniaga, maka wajib di dalam hatinya banyak, lebih banyak. Karena dunia maka ia dengan lidahnya atau dengan hatinya nawaitu al-zahira lillahi ta'ala. Padahal dia di dasar mengajar dunia, lalu ucap di untuk aku bahwa berniaga pada karena Allah Ta'ala, maka dalam niatnya yang tidak sahih, ada tujuan karena bersalahan niatnya apabila dia mewalimkan di dalam hatinya. Jadi bersalahan jika ada walim di dalam hatinya itu berkehendak berniaga karena Allah, maka itu sahih jujur niatnya karena Allah Ta'ala. Jadi niat yang pertama itu sudah nampak, bisa jadinya niatnya dasar jujur mantap berdagang karena Allah, lalu ulangnya nawaitu al-zahira mudahira billahi saja berdagang karena Allah jujur. Tapi kalau niat awalnya sudah di hatinya tak suci mengajar dunia, lalu kau saja mau berdagang karena Allah, Tuhan jujur di sini. Dan demikian lagi barang siapa wajib di dalam hatinya itu akan syahwat berkehendak tangan. Orang itu di dalam hatinya ada benar-benar dengan bersedap-sedap juga, artinya makanan nyaman-nyaman, maka dikatanya dengan lidahnya atau dengan hatinya nawaitu al-amul ada ta'ama lillahi ibadah lillah. Jadi saya memakan maka itu supaya kuat beribadah akan Allah Ta'ala, maka adalah niatnya itu di atas sahih, ada tujuan. Karena jadi makanan itu ibadah adalah bersalah. Nah, karena tiada jadi makanannya itu ibadah karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena bersalahan niatnya itu akan yang di dalam hatinya. Nah, di dalam hatinya apa yang nyaman untuk menyebabkan kita makan karena Allah Ta'ala supaya takwa. Nah, tapi niat makannya nanti hati itu ada anak kesamunya teman-teman, niatnya nanti ucap saja makan untuk takwa itu ada muncul di sini. Nah, jadi artinya mau berbakti berucap aja, tapi niatnya dia diwujudkan ada. Ya misalnya misalnya berolahraga di supaya sehat yang beribadah, tapi nafsu wujudnya di hati api juga ibadahnya. Nah, berarti ada tujuan niatnya ibadah atau ada tujuan cuma pas-pasakan saja, cocok nomor nafsu. Misalnya ilah gula, misalnya kalau mana berjalan, kalau dalam mana kita Allah jadi ada hati-hati tak berani jadi tak berani juga. Nah, wujud lagi dan juga ada wujud manfaatnya. Jadi manfaatnya mana? Nah, wujudnya di hati kita apa? Itu nanti dilihat Allah Ta'ala. Nah, coba jelaskan ini imam menambah ilmunya membantu pas-pasakan main-main tentang orang agama. Ngaji siaran langsung, niatnya bagi supaya ada ulang tahun dan juga ulang tahun juga. Itu antara tahu
artinya di atas 50%. Di dalam hatinya sudah kuat berkehendak berkawin, nyulang ke sana kawin, bisa ketemu dua itu lalu berkata ya dengan lidahnya atau dengan hatinya nawaitu an atazawwaja bil ibrahim sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku kawin ini karena mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah niatnya tiada jadi ibadah karena tiada jadi ibadah karena Allah Taala. Apa sebab? Karena adalah bersalahan niatnya itu dengan orang yang di dalam hatinya. Bersalahan di dalam hatinya wajib berkawin ibadah mengikut sunnah Rasulullah. Jadi mujizat itu nampiannya bisa tentang kawin bersama memposatkan langsung dua yang syahwat dasar tentang benar bukan karena agama tak berucap aku kawin ini karena mengikut sunnah ada jujur di situ. Jadi harus digugurkan bahasa sebelum Allah hati dalam supaya diurutkan. Maka niatnya itu sahih dan jadi berkawin itu ibadah kalau tadi lebih wajib lebih banyak pakaian sunnah. Dan hiaskan tulimu dengan yang tersebut itu akan segala yang berubah. Maka jadi niatnya itu akan kewajiban malaikat jika berwajib di dalam hatinya itu berkata Allah atau menggunakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berubah kisahnya ya Allah, namun berubah itu bisa berubah menjadi nilai ibadah dengan baiknya niatnya. Nah, tapi kayak apa jujurnya maksud itu, jujurnya itu artinya bila nyabadian itu memang dasar itu nanti hati lebih banyak, namun nanti hatinya berbeda dengan apa nanti ucapannya kepada jujur. Misalnya tadi maka niatnya supaya kuat ibadah, padahal nafsunya dasar tentang teman-teman, nah itu makannya tadi bukan jadi ibadah. Kenapa? Karena ada jujur niatnya berusaha. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, barang siapa qalib di dalam hatinya itu sangat suka akan dunia, senang padanya, maka adalah qalib niatnya itu tiada jadi kewajiban. Dan barang siapa qalib niatnya lebih kuat atau menang di dalam hatinya niatnya sangat kasih akan dunia, maka qalib niatnya itu tiada jadi kewajiban. Dari karena inilah bersungguh-sungguh masalah ahli sufi, guru-guru ahli sufi itu menyuruhkan murid-murid itu menyucikan hatinya dari sifat kejahatan. Jadi sifat-sifat yang ada baik itu dihindari. Nah, supaya mencintai dunia, supaya jangan terlalu. Jadi supaya dibuangin dulu. Jadi niatnya dengan lurus, jujur. Nah, jadi sifat-sifat yang terjalan dalam hati seperti dia, ujung, syarul yang disangatkan dijualkan makanan, dan syarul kalam disangatkan berkata-kata, itu juga terkhawatir, dan daripada penduduk yang dikasihan hati, dan daripada
minhum man yakunu amaluhu ijabatan ba'isil qaum fa innahu yadamina wa minhum man ya'malu ijabatan ba'isil qajar wa huwa aqrab jannah wa hadha wa in kana nazilan bi idafati ila mustaqbillah wa ta'dhihi bidatihi wa jalalihi la li'amri su'in min jumlatin niyatis salihah. Artinya adalah niat manusia di dalam berbuat taat akan Allah Ta'ala beberapa baik. Karena setengah daripada mereka itu seorang yang ada amalnya itu akan memperkenankan bagi membangkitkan akan dia oleh tangannya daripada api neraka. Jadi ada orang beramal misalnya sembahyang karena menjadi sembahyang melakukan masuk neraka lalu sembahyang. Nah, maka bahwa adalah berbuat karena memelihara akan diri itu daripada api neraka. Dan setelah daripada mereka itu seorang yang ada amalnya itu karena memperkenankan atau melakukan itu bagi yang membangkitkan oleh Arabnya, yang berharap akan nikmat di dalam surga, yakni adalah berbuat ibadah itu karena mengharap dan dapat nikmat di dalam surga, dan adalah niat orang yang dua ini. Dan kalau turun derajatnya dengan dibawakan kepada orang yang berniat berbuat keasal mengatakan Allah Ta'ala dan yang memasukkan kepada Allah Ta'ala, dan bagi kebesarannya tiada kata yang lain daripada Allah Ta'ala, maka adalah orang yang berbuat setengah daripada perhimpunan niat orang yang sahih. Nah, yang sahih hanya yang benar niatnya. Tetapi amalnya orang yang berniat berbuat taat semata-mata karena Allah Ta'ala, karena membesarkan bagi dan Allah Ta'ala dan bagi kebesaran itu, dan tiada kata yang lain daripada Allah Ta'ala itu, dan lebih tinggi derajatnya. Lebih tinggi derajat orang yang lebih daripada, dan adalah martabat yang lebih tinggi daripada segala martabat itu martabat orang yang alim. Nah, jadilah lebih tinggi dari semua itu derajatnya derajat orang alim yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dengan katanya, "Amma ibadatu dzawil albab fa innaha la tujawizu dzikrullah ta'ala wal fikru fihi hubban bi jamalihi wa jalalihi wa sa'iril a'mali takunu mu'ammilatun wa zawal ibu wa haulai arfa'u darajatan min al-iman inna il-ibatil maqbuh wal maqbuh bil jannah innahu la yaqsidul ahbab wa alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah." Artinya, dan ada pun ibadah orang yang arifin yang mempunyai hati, yakni orang yang telah dibukakan oleh Allah Ta'ala tangannya, yang senantiasa syukur di dalam hati mereka itu akan Allah. Jadi nanti dalam hatinya selalu musyahadah kepada Allah Ta'ala, padahal mereka itu fana daripada segala yang lain daripada Allah. Jadi yang lainnya itu sirna. Jika fana mereka itu daripada diri mereka itu, maka itu dia akan melalui ibadah mereka itu akan Allah dan memikirkan dalam Allah, karena kasih mereka itu bagi kehidupan Allah dan bagi kesempurnaan Allah Ta'ala, dan adalah segala amal mereka
yang berpalingan yaitu kepada berkehendak tidak dari yang dikawal ini dalam surga. Nah, jadi orang nambah ibadah bukan karena hatinya nambah hendak masuk surga, itu bukan karena hendak tidak dari, itu lebih tinggi derajatnya daripada orang nambah ibadah supaya masuk surga pada orang tidak dari itu. Dan karena dia akan makanan yang sudah beribadah tidak dalam bab masuk surga makanan dan nyaman. Maka bahwasanya mereka yang arifin itu tiada memaksa mereka itu dengan berbuat ibadah itu akan selesai surga. Jadi kan ada tujuan surga ada, tetapi adalah mereka itu yang menuntut mereka itu akan mereka itu ada pagi, padahal berhadap mereka itu akan mati pangkat dan Tuhannya yang maha tinggi dan yang maha mulia juga. Dan adalah senantiasa mereka itu syukur memandang dengan hati akan keelokan dan Tuhan yang tiada sesuatunya keelokan dan itu dengan segala yang begini seperti firman Allah Taala, la yasaka mislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Artinya tiada menyerupai akan Allah Taala itu oleh sesuatu yang tinggi dan yang mendengar dan yang melihat akan segala yang tinggi. Harus sampai kita berapa banyak ini. Disebut sama yang tadi jam setengah 6 bahwa masih aman, jam 6 masih aman. Memang ada salah sedikit, cuma pas tadi bermandi, nah awal pas ada jam 6 panas, awal bermandi, lalu ada awal ingin serang biasa lihat tulang dan seperti itu dengan orang. Makanya ada awal dari imam nanti lumayan begitu dalam waktu selesai. Yang bilang untuk imam tadi mau sedang alhamdulillah bisa saja kita sedikit saja imam dikurangi Allah Taala kita merasa badan lagi nikmat kita mana menyadari itu nikmat. Makanya juga kita ketika kita syaratnya itu ada di antara dua orang kaum yang itu ya Allah jangan kamu sadarkan kami akan nikmatmu setelah nikmat itu hilang. Nah itu jadi minta supaya pas lagi dapat nikmat itu sadar dan nikmat Allah. Jangan sudah hilang aja. Ya saya suara kita tidak menyadari bahwa ini suara nikmat luar biasa. Begitu ada awal batin hanya sadar. Nah itu jadi supaya kita sadar dari awal ya, sebelum hilang nikmat itu sadar. Yang adanya kan kita itu menyadari itu setelah tidak ada, maka itu baru setelah tiada baru
itu beribadah